Halo semua, jumpa lagi dengan Kak Milhan di Ruang Belajar. Kali ini kakak akan jelaskan tentang konsep dasar bilangan desimal. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Karena nanti kita akan belajar mengkonversi atau mengubah dari bilangan desimal ke pecahan biasa, atau sebaliknya dari pecahan biasa ke desimal, kemudian desimal ke persen, dan masih banyak lagi penerapan dalam matematika yang menggunakan bilangan desimal. Maka dari itu penting banget untuk kita pahami tentang konsep dasar bilangan desimal ini. Oke, silahkan adik-adik semua siapkan alat tulisnya dan mari kita mulai. Oke, di sini kakak akan memulai pembahasan dengan mengingatkan kembali pelajaran saat kita di kelas 2 atau kelas 3 dulu tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, misalnya ada suatu bilangan yaitu 123. Oke, masih ingat kan ya, kalau angka 1 di sini posisinya itu sebagai ratusan, 2 itu sebagai puluhan, dan 3 itu sebagai satuan. Nah, sampai saat itu kita tahu kalau satuan adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada lagi unit yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu, Kak? Oke, sebelumnya kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan. Nah, itu kan kelipatan 10, ya kan? Nah, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 100 sebelumnya itu 10, 10 sebelumnya itu 1. Nah, 1 itu sebelumnya lagi berapa tuh yang kelipatan 10? Berarti 1/10 kan? Nah, sebelumnya lagi berarti ada 1/100, kemudian 1/1000, dan seterusnya. Jadi setelah satuan itu ada pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10, mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalnya nih ada suatu bilangan, katakanlah 123,654. Nah, kita udah tahu tadi kalau 1 itu ratusan, 2 itu puluhan, dan 3 itu satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma tuh. Nah, tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Gunanya adalah untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah koma itu kan ada angka 6 tuh. Nah, angka 6 ini posisinya itu 1/10-an. Angka 5 itu 1/100-an, dan angka 4 itu 1/1000-an. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, ini harus adik-adik semua pahami, terutama nilai tempat dari bilangannya seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Kenapa? Karena ketika kita paham ini, mengubah desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya itu sangat mudah. Gak percaya? Oke, kita coba. Misalnya kakak ada contoh soal 0,3, 2,75, dan 3,745. Kita mau ubah semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Oke, pertama 0,3. Kita lihat 0 posisinya itu sebagai satuan, 3 posisinya adalah 1/10-an. Nah, karena angka paling kanannya itu 1/10-an, berarti jawabannya sama dengan per 10. Nah, untuk atasnya gimana, Kak? Untuk atasnya ya tinggal kita pindahin aja angkanya ini. Jadi hasilnya atau bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Oke, next 2,75. Oke, kita perhatikan 2 itu satuan, 7 itu 1/10-an, dan 5 itu 1/100-an. Karena yang paling kanan itu 1/100-an, maka jawabannya sama dengan per 100. Atasnya tinggal kita copy aja angkanya, 275. Jadi 2,75 pecahan biasanya adalah 275/100. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir nih, 3,745. 3 itu satuan, 7 adalah 1/10-an, 4 itu 1/100-an, dan 5 itu 1/1000-an. Karena angka yang paling belakang adalah 1/1000-an, maka jawabannya sama dengan per 1000.
Untuk atasnya tinggal pindahin aja angkanya 3, 7, 4, 5. Nah, bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3745 per 1000. Gimana? Mudah kan? Atau gini, supaya adik-adik mudah ingat, kuncinya adalah kalau ada satu angka di belakang koma, maka jawabannya per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma berarti per 100. Kalau tiga angka di belakang koma berarti per 1000. Tapi ingat ya, kalau bentuk pecahannya ini masih bisa disederhanakan dulu. Kalau adik-adik belum tahu cara menyederhanakan pecahan, lihat video kakak tentang cara menyederhanakan pecahan. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi. Oke, itu tadi mengubah dari desimal ke pecahan biasa. Sekarang bagaimana caranya mengubah dari pecahan biasa ke desimal? Misal nih kakak ada contoh soal. Misalkan 2/5 dikali 0,6 sama dengan 2/5 tetap 2/5 dikali 0,6 ini kita rubah jadi pecahan biasa. Jadinya 6/10. Kita bikin per 10 untuk menghilangkan koma. Kalau satu angka di belakang koma, ditulis per 10. Kalau dua angka per 100, kalau tiga angka per 1000. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sama dengan 2 kali 6, 12. Per 5 kali 10, 50. Kemudian kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. 12 dibagi 2, 6. Kemudian 50 dibagi 2, 25. Kita tulis 6/25. Sebenarnya, agar lebih mudah, kita bisa membaginya di sini atau menyederhanakannya di sini. Caranya, ini dibagi 2, 3. Ini dibagi 2, 5. Baru kita kalikan. 2 kali 3, 6. Per 5 kali 5, 25. Hasilnya sama, cuman menyederhanakan di depan akan lebih baik untuk menghindari perhitungan menggunakan angka besar. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 misalkan 0,8 dikali 1/5 sama dengan 0,8 kita rubah jadi pecahan biasa. Jadinya 8/10. Kenapa per 10? Karena dia satu angka setelah koma. Kalau dua angka kita bikin per 100. Kalau tiga angka kita bikin per 1000 untuk menghilangkan tanda koma. Oke, kita lanjutkan. Ini dikali 1/5 sama dengan. Nah, seperti tadi, kita bisa langsung mengalihkan 8 kali 1 berapa, kemudian 10 kali 5 berapa. Tapi agar lebih mudah, lebih baik kita sederhanakan di depan. Sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Yang di atas 4 dikali 1, 4. Per 5 kali 5, 25. Oke? Ini mudah, insya Allah bisa dipahami. Agar lebih paham, kita coba tambah satu soal lagi. Ini kita hapus. Contoh nomor 3. 1,2 dikali dengan 3/4 sama dengan. Seperti tadi, 1,2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 12/10. Per 10 karena dia satu angka di belakang koma. Dikali 3/4 sama dengan. Nah, agar mudah dalam perhitungan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini bisa dibagi 2. Kita peroleh 6. Ini bagi 2 kita peroleh 5. Kemudian ini bagi 2 kita peroleh 3. Ini bagi 2 kita peroleh 2. Yang tersisa 3 kali 3, 9. Per 5 kali 2, 10. Jadi kita peroleh hasil 9/10. Oke?
Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Latihan Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara cepat perkalian pecahan campuran dengan bentuk persen. Lanjut soal yang nomor 1, 31/2 dikalikan 4%, ya. Langkah pertama adalah kita jadikan pecahan biasa dulu. 3 kali 2, 6 ditambah 1, 7. Penyebutnya tetap 2. Kemudian kita kalikan dengan 4%. 4% kan sama saja dengan 4/100. Sama dengan, nanti kita akan jawab dalam bentuk persen ataupun dalam bentuk pecahan biasa atau campuran. Nanti kita lihat pecahan biasa atau campurannya setelah kita kerjakan, ya. Di sini kita bisa menyederhanakan antara 2 dan 4. 4 dibagi 2 dapat 2. 2 dibagi 2 dapat 1. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ini kan misalkan ada pertanyaan, 2/100 ini kan bisa disederhanakan, bisa. Tapi nanti kita kan menjawabnya dalam bentuk persen, berarti kan kita lebih mudahnya adalah penyebutnya tetap per 100, ya. 7 kali 2, 14. Penyebutnya adalah 1 kali 100, berarti 100. Berarti selesai di sini. Bentuk persennya adalah 14%. Karena apa? Di sini per 100. Selesai untuk jawaban persennya. Kemudian kalau dijawab bentuk pecahan biasanya, maka kita bisa menyederhanakan 14 dengan 100 sama-sama dibagi 2. 14 dibagi 2, 7. 100 dibagi 2, 50. Ini adalah jawaban versi pecahan biasa, ya. Kemudian versi persennya adalah 14%. Kemudian saya berikan contoh soal yang nomor 2. 62/5 dikalikan 10%. Caranya sama dengan nomor 1, kita jadikan pecahan biasa dulu. 5 kali 6, 30 ditambah 2 yaitu 32, penyebutnya adalah 5. Dikalikan dengan 10%, berarti kan 10/100. Kemudian di sini kita sederhanakan sampai dengan penyebutnya 100, ya. Kalau 100 kan langsung bisa menjawab persennya. Ini 5 dibagi 5, 1, 10 dibagi 5 dapat 2. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 32 kali 2 berapa? 64. Penyebutnya adalah 100. Berarti selesai, jawaban persennya adalah 64%, yaitu per 100. Selesai. Kalau kita jawab pecahan biasanya, berarti kan tinggal menyederhanakan. 64/100 kita sederhanakan, yaitu kita sama-sama bagi 4. 64 dibagi 4. Berarti dapat berapa? Dapat 16, kemudian 100-nya dibagi 4 dapat 25. Jadi hasilnya adalah 16/25 atau 64%. Ini adalah 2 contoh soal cara cepat perkalian pecahan campuran dengan bentuk persen, ya. Saya ulangi, langkah pertama kita jadikan menjadi pecahan biasa dulu. Kemudian nanti kita buat pecahan yang penyebutnya itu 100 biar lebih mudah untuk membuat persennya, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.